Pernah ngerasa capek banget, tapi bingung alasannya? Ngerasa hampa, gampang kesel, atau tiba-tiba overthinking, padahal hidupmu kelihatannya baik-baik aja? Bisa jadi penyebabnya bukan hal besar, tapi justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele. Hal-hal ini sering banget dilakuin secara otomatis, karena kamu udah terbiasa, atau karena kamu mikir, ya emang semua orang juga gini. Tapi tahu nggak, justru karena mereka kelihatan biasa aja, kita jadi nggak sadar kalau efeknya bisa sedalam itu. Yuk stay tune dan tonton sampai habis, karena kita bakal bahas hal-hal sederhana yang tanpa sadar kamu lakuin tiap hari, dan pelan-pelan bisa ngancurin kesehatan mentalmu. Dan yang terakhir, paling banyak orang yang alami tanpa sadar. Berapa kali kamu buka HP cuman karena iseng? Gak ada tujuan, gak lagi nyari apa-apa, cuma pengen lihat aja. Lalu tiba-tiba udah sejam, udah 2 jam, atau bahkan lebih. Kebiasaan scrolling ini bikin otak kamu overload. Kamu kebanjiran informasi, kebanjiran perbandingan sosial, dan tanpa sadar ngerasa kurang. Apalagi algoritma sosmed didesain buat bikin kamu stay lebih lama. Bahkan itu bikin kamu ngerasa insecure. Setiap lihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia, lebih produktif, kamu mulai mikir, kenapa hidup gue kayak gitu? Padahal semua itu cuma potongan terbaik dari hidup mereka yang sengaja ditampilkan. Tapi otakmu nggak peduli, dia tetap bandingin, dan itu nyakitin kamu pelan-pelan. Mungkin kamu ngerasa hebat kalau bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Scroll sosmed sambil kerja, nonton video sambil balas chat. Tapi sebenarnya otak manusia nggak didesain buat fokus ke beberapa hal dalam waktu bersamaan. Bukannya lebih produktif, justru kamu bikin otakmu lelah karena harus loncat-loncat fokus terus. Akibatnya, kamu makin gampang stres, gampang lupa, dan malah jadi nggak maksimal di semua hal yang kamu lakuin. Setiap kali kamu lompat dari satu tugas ke tugas lain, otakmu harus restart sebentar. Itu ngerusak alur fokusmu. Hasilnya, kamu jadi gampang capek, hasil kerja jadi nggak maksimal, dan kamu mulai ngerasa nggak cukup baik. Berapa kali kamu bilang ke diri sendiri, udahlah, jangan lebay, lupakan aja. Kadang kita mikir kalau nutupin emosi itu cara yang kuat, padahal justru sebaliknya. Emosi yang ditekan terus-terusan gak hilang. Dia cuman numpuk di dalam dan suatu saat meledak dalam bentuk yang lain. Bisa berupa ledakan marah yang gak wajar, anxiety yang muncul tanpa sebab, atau rasa lelah emosional yang gak selesai-selesai. Menghindari emosi bikin kamu jauh dari dirimu sendiri. Dan kalau kamu gak ngerti perasaanmu sendiri, gimana kamu bisa jaga kesehatan mental? Kamu terlalu sering bilang iya ke semua orang, biar nggak bikin mereka kecewa. Tapi di dalam hati kamu sendiri ngerasa capek. Kamu harus mulai hati-hati. Ini bukan tentang jadi egois, tapi tentang mengenali batasan dirimu sendiri. Seringkali kamu setuju untuk hal yang nggak kamu mau. Kamu ngajarin dirimu buat abaikan kebutuhanmu. Lama-lama kamu ngerasa nggak punya kendali, kehilangan jati diri, dan akhirnya ngerasa capek secara emosional. Belajar bilang enggak bukan berarti kamu jahat, tapi kamu sedang jujur ke diri sendiri. Dan itu bagian penting dari kesehatan mental. Kelihatan remeh, tapi sinar matahari punya efek besar buat otak dan suasana hati. Paparan sinar matahari merangsang produksi serotonin, hormon yang bikin kita ngerasa bahagia dan stabil secara emosional. Kalau kamu jarang keluar rumah atau hampir nggak pernah kena sinar matahari langsung, produksi hormon ini bisa terganggu. Hasilnya, mood swing,
rasa sedih yang datang tiba-tiba, atau bahkan depresi ringan. Jadi, sesibuk apapun, coba sempetin keluar dan jalan sebentar di bawah sinar matahari. Kamu mungkin udah tidur 7 atau 8 jam, tapi tetap bangun dalam keadaan lelah, lesu, dan gak semangat. Itu ternyata tidur yang cukup secara durasi belum tentu bikin tubuh dan pikiran kamu benar-benar pulih. Banyak orang sebelum tidur masih asik scroll sosmed, mikirin kerjaan, atau tenggelam dalam overthinking. Akhirnya, otak nggak benar-benar masuk ke fase istirahat yang dalam. Hasilnya bangun tidur malah nambah stres. Otak butuh waktu buat tenang sebelum masuk ke tidur yang nyenyak. Kalau sebelum tidur kamu masih sibuk mikirin atau konsumsi info dari layar, otakmu nggak bisa masuk ke fase istirahat dalam. Dan akhirnya, kamu bangun dengan badan lemas, kepala berat, dan mood yang buruk. Seberapa sering kamu bilang ke diri sendiri, "Gue bodoh banget, kenapa sih gue nggak bisa? Dasar gagal." Kata-kata itu mungkin kamu anggap bercanda atau spontan, tapi otak kamu nyimpen semuanya. Kalau terus-terusan ngomong negatif ke diri sendiri, kamu pelan-pelan mulai percaya. Kamu jadi nggak percaya diri, takut ambil langkah, dan ngerasa nggak cukup. Padahal semua itu cuman karena kamu terlalu keras sama dirimu sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak nyaman waktu suasana tiba-tiba jadi hening? Rasanya kayak harus buru-buru nyalain musik, buka video, atau scroll media sosial biar ada suara yang nemenin. Kalau enggak, hati jadi gelisah, pikiran mulai kemana-mana. Tapi ternyata kebiasaan menghindari diam ini bisa bikin otak kamu kelelahan secara perlahan. Soalnya otak kita juga butuh ruang untuk bernapas. Momen hening yang kadang kita anggap membosankan sebenarnya adalah waktu yang sangat penting buat refleksi, menenangkan diri, dan mengurai stres yang gak kita sadari numpuk sepanjang hari. Jadi, diam itu bukan hal buruk. Justru itu bagian penting dari kesehatan mental. Kalau kamu terus menghindari diam, kamu juga kehilangan koneksi sama pikiran dan perasaan sendiri. Kamu kehilangan kesempatan buat mengenali apa yang sebenarnya kamu rasain. Diri sendiri selalu sibuk bukan berarti selalu sehat. Kadang kita terlalu banyak ngisi jadwal karena takut sendirian atau takut mikir. Tapi kalau kamu nggak pernah punya waktu kosong, kamu nggak ngasih ruang buat dirimu sendiri buat tenang. Overscheduling bikin kamu rentang burnout. Karena tanpa sadar, kamu memforsir tubuh dan pikiran melebihi batas. Kadang, kita terlalu fokus sama target besar. Pas berhasil ngelakuin hal kecil, kita malah ngeremehin. Ah, segini doang. Atau, belum seberapa ini mah. Padahal otak kita butuh pengakuan, butuh momen buat ngerasa bangga. Kalau setiap pencapaian kecil aja kamu abaikan, lama-lama motivasi bisa turun. Dan kamu hidup dalam tekanan. Terus ngerasa kayak nggak pernah cukup. Dan akhirnya kamu capek, tapi nggak pernah merasa puas. Kamu terus merasa kurang, meskipun kamu udah melangkah jauh. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini seringkali nggak kelihatan bahaya. Tapi kalau terus kamu lakuin tanpa sadar, mereka bisa ngikis kesehatan mentalmu pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, dari semua kebiasaan tadi, mana yang paling sering kamu lakuin? Ceritain di kolom komentar ya, biar kita tahu kita nggak sendirian. Dan siapa tahu komentar kamu bisa bantu orang lain juga yang lagi ngalamin hal serupa.